Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Bang Pinjol. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sering muncul di beberapa platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram, serta platform media sosial lainnya. Apa pertanyaan yang sering muncul? Pertanyaan yang sering muncul adalah ketika seseorang sudah kemudian berpotensi untuk gagal bayar, yang sering muncul adalah misalnya, pinjol A ini sebar data atau tidak? Pinjol B, apakah ini sebar datanya hanya ke kontak darurat saja atau seluruh kontak? Nah, ini yang kemudian sering ditanyakan oleh Bapak Ibu sekalian yang kemudian berpotensi gagal bayar. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan ini lebih jauh, saya tidak bosan-bosan mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, apabila Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudaraku semua merasa bahwa channel ini bermanfaat dan bisa memberikan nilai lebih dan informasi positif buat Bapak Ibu sekalian, jangan sungkan untuk mengklik tanda subscribe, membunyikan lonceng, kemudian like video ini. Dan apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, dikonsultasikan, atau ingin didiskusikan, jangan sungkan dan ragu untuk menulis di kolom komentar. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebar data. Apakah pinjol A sebar data atau tidak? Apakah pinjol B hanya kepada kontak darurat saja atau ke seluruh kontak? Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita bahas permasalahan seperti itu, kita harus tahu dulu apa sebenarnya jaminan dari kita ketika kita meminjam secara online kepada platform atau aplikasi pinjaman online. Bapak Ibu sekalian, pinjam-meminjam antara satu pihak dengan pihak yang lain, yang harus kemudian dipegang itu adalah kepercayaan atau trust. Bagaimana mungkin Bapak Ibu sekalian akan meminjamkan sejumlah uang kepada orang lain yang belum Bapak Ibu kenal secara cuma-cuma? Jangankan kepada yang tidak kita kenal, kepada yang kita kenal pun kita harus berhati-hati dan berjaga-jaga. Saya rasa semua orang pasti akan melakukan hal seperti itu. Tidak bisa tidak. Contoh, ada kawan kita akan meminjam uang kepada kita. Kita pasti akan berhati-hati. Kita ingin tahu dulu track recordnya seperti apa, kemampuan membayarnya seperti apa, kolektibilitasnya seperti apa. Baru kemudian kita pinjamkan. Kenapa? Karena tadi posisinya bahwa kita tidak ingin atau tidak mau kemudian bahwa uang yang kita pinjamkan ini tidak kembali lagi kepada kita. Nah, ini juga yang kemudian terjadi di dalam industri keuangan, pinjaman online yang saya ketahui. Nah, di dalam industri keuangan non pinjaman online, kita bisa sebutkan saja misalnya industri keuangan seperti perbankan, baik yang konvensional ataupun syariah, pembiayaan seperti leasing ataupun koperasi simpan pinjam. Nah, dalam industri-industri keuangan seperti ini, kepercayaan itu memegang peranan yang sangat penting. Makanya saya pernah menyampaikan bahwa ketika bank berusaha meminjamkan uang kepada seseorang, yang dilihatnya bukan jaminan dalam bentuk materi atau fisiknya, tapi yang dilihatnya adalah kemampuan bayarnya atau kolektibilitas. Itu dulu yang kemudian dilihat. Kalau kemampuan bayar atau kolektibilitasnya bagus, yakin bahwa Anda pasti akan diberikan pinjaman oleh pihak bank. Kenapa? Karena ada kepercayaan dari pihak bank bahwa Anda bisa mengembalikan dana yang kemudian sudah disampaikan atau diberikan kepada Anda. Nah, selain itu, walaupun bank sudah percaya kepada Anda, tetapi tetap aja ada semacam keraguan. Ada semacam kemudian kecurigaan dari bank bahwa Anda itu tidak bisa bayar kepada pihak bank. Nah, makanya bank kemudian juga menganggarkan yang disebut dengan cadangan piutang ragu-ragu atau dalam bahasa Inggrisnya allowance of a bad debts. Jadi ketika Anda pinjam uang ke bank, bank itu sudah punya pikiran sebenarnya, sudah punya kemudian prasangka buruk kepada Anda bahwa Anda itu ada kemungkinan gagal bayar atau tidak bisa membayar pinjaman ke bank. Makanya ada cadangan piutang ragu-ragu. Bagaimana kemudian pinjaman online misalnya menilai mitigasi resiko, apakah si orang tersebut memiliki kolektibilitas bayar atau tidak. Walaupun ini bisa dilakukan dengan menelpon kontak darurat misalnya, bertanya apakah benar yang bersangkutan kerja di sini penghasilan sekian. Tapi kan permasalahannya kontak darurat saja kadang-kadang tidak dihubungi. Langsung kemudian di ACC dan kemudian dicairkan. Yang kedua, kemudian pinjaman online juga kemudian tidak mengharuskan ada jaminan di sana. Jaminannya apa? Sertifikat hak milik? Tidak. BPKB Bapak Ibu sekalian juga
Juga tidak. Atau sertifikat kerja Bapak Ibu sekalian, atau kemudian SK kerja Bapak Ibu sekalian, atau ijazah Bapak Ibu sekalian, ternyata juga tidak. Lalu sebenarnya jaminan apa yang diminta oleh platform pinjaman online dari Bapak Ibu sekalian agar mereka percaya dan mau memberikan pinjaman kepada Bapak Ibu sekalian? Ingat, tidak ada makan siang yang gratis, bahkan kepada orang terdekat pun kadang-kadang kita masih ragu apakah yang bersangkutan bisa mengembalikan uangnya, atau apalagi ini adalah kedua belah pihak yang saling tidak kenal satu sama lainnya. Nah, apa kemudian jaminannya? Tidak bisa tidak, jaminannya adalah data dari Bapak Ibu sekalian. KTP, kontak Bapak Ibu sekalian, NIK Bapak Ibu sekalian, nomor telepon Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya karena itu jaminannya, maka kemudian ini yang dijadikan senjata untuk menekan Bapak Ibu sekalian agar Bapak Ibu sekalian mau membayar. Jadi, proses sebar kontak itu sebenarnya adalah senjata untuk menekan Bapak Ibu sekalian untuk membayar. Kenapa? Karena jaminannya ketika meminjam di pinjaman online tadi adalah data kita. Tinggal pertanyaannya, mana kemudian platform yang akan kemudian menyebarkan data kita secara menyeluruh ke seluruh kontak atau ke kontak darurat saja. Mungkin semua orang akan mengatakan, mudah mengatakan, oh yang legal hanya ke kontak darurat, yang ilegal ke seluruh kontak. Pertanyaannya, status legal dan ilegal itu seperti apa? Legal saja bisa dicabut izin dan terdaftarnya oleh otoritas jasa keuangan. Bahkan bisa jadi yang legal juga belum tentu kemudian dia tergabung dalam asosiasi fintech pendanaan bersama Indonesia atau asosiasi platform pinjaman online. Nah, ini yang harus kemudian Bapak Ibu ketahui. Nah, makanya kemudian potensi penyebaran data baik yang legal maupun yang ilegal itu sama sebenarnya. Semuanya berpotensi menyebarkan data, berpotensi melakukan aktivitas yang sama, mempermalukan, mengintimidasi Bapak Ibu sekalian melalui sebar data kepada kontak-kontak Bapak Ibu sekalian. Tapi kemudian ada tidak cara yang lebih efektif kemudian melihat mana yang akan menyebarkan data ke seluruh kontak dan mana yang akan menyebarkan data ke kontak darurat saja? Mudah sebenarnya untuk melihatnya. Dari mana? Dari pada saat pertama kali Bapak Ibu sekalian menginstal aplikasinya, kemudian si aplikasinya meminta izin kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengakses handphone Bapak Ibu sekalian. Dilihat saja, dicatat kalau perlu oleh Bapak Ibu sekalian. Apakah aplikasi tersebut meminta akses kepada seluruh kontak Bapak Ibu sekalian. 2, galeri telepon Bapak Ibu sekalian atau list panggilan atau daftar panggilan Bapak Ibu sekalian. 3, status pesan Bapak Ibu sekalian. 4, foto dan video Bapak Ibu sekalian. 5, status handphone Bapak Ibu sekalian. Dan 6, emailnya. Kalau ini dimintai, maka berarti mereka sudah punya akses dan mereka sudah punya data terkait dengan seluruh kontak Bapak Ibu sekalian, daftar panggilan Bapak Ibu sekalian, dan hal-hal lain yang tadi dimintai izin oleh yang bersangkutan. Bahkan seandainya apabila aplikasi-aplikasi tersebut ternyata tidak meminta izin mengakses kontak kita, namun hanya meminta izin untuk mengakses list panggilan kita, nomor yang ada di list panggilan kita itu juga diambil oleh mereka. Jadi disinilah kemudian kita harus pintar-pintar menyaring dan juga mencatat sebenarnya izin-izin apa saja yang sudah kita berikan kepada aplikasi tersebut. Nah, kalau kemudian kita lihat ternyata, oh aplikasi ini hanya minta izin di mana kemudian aplikasi ini digunakan lokasinya. Kedua, ternyata dia hanya meminta izin terkait dengan kondisi handphone, berapa aplikasi yang diinstal oleh kita. Nah, berarti ini secara tidak langsung kita akan katakan bahwa aplikasi ini aman dan dia tidak akan berpotensi menyebarkan data kita ke seluruh kontak. Terkait dengan pertanyaan apakah data kita kemudian diperjualbelikan, dipertukarkan, atau kemudian dibagi di antara platform pinjaman online, saya tidak bisa menjawab ini. Kenapa? Karena tadi saya tidak pernah berkecimpung di dalam pinjaman online. Saja, tetap kita harus berhati-hati ketika kita pertama kali menginstal aplikasi, perhatikan apa yang diminta oleh aplikasi tersebut. Sehingga pertanyaan-pertanyaan seputar apakah kontak kita akan disebar di kontak darurat saja atau kemudian ke seluruh kontak, ini sudah bisa kita jawab sebenarnya pada saat kita mendownload, menginstal, dan membuka aplikasi tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikian dari saya. Kembali lagi saya ingatkan, mari kita sama-sama keluar dari jeratan pinjaman online dengan cara berhenti gali lubang tutup lubang,
stop berhutang baru, hindari hutang-hutang yang bersifat ribawi, tata kembali kehidupan Anda, restrukturisasi keuangan Anda, dan apabila Anda ingin membayar, selesaikanlah satu per satu. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.